Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadi Akbar, MPM 2101070009, Tadris IPS kelas A, ingin mempresentasikan tugastik tentang data. Data adalah sebuah observasi yang langsung terhadap suatu kejadian yang merupakan perkembangan yang mewakili objek atau konsep dalam dunia nyata. Contohnya, daftar hadir siswa semester 1 ilmu perpustakaan dan kearsipan adalah sebuah data. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Retna Winda Astuti, NPM 2101071017, jurusan Tadris IPS. Saya akan menjelaskan tentang informasi. Informasi adalah segala yang kita komunikasikan sesuai yang disampaikan oleh seseorang lewat bahasa lisan, surat kabar, video, radio, TV, koran, dan lain sebagainya. Ada 3 makna dari kata informasi. 1. Informasi sebagai suatu proses, yaitu merujuk pada kegiatan-kegiatan menjadi terinformasi. Makna yang kedua, informasi sebagai pengetahuan. Informasi mengacu pada segala kejadian di dunia yang tak terhingga, yang dapat disentuh, atau sesuatu yang abstrak. Makna ketiga, informasi dianggap sebagai suatu benda atau penyajian yang nyata dari pengetahuannya. Contohnya, kita menerima sepucuk surat yang berisi penawaran kerjasama dengan bahasa asing. Jika sebagian penerima kita memahami isi surat itu, maka surat itu menjadi informasi yang berguna bagi kita. Saya alihkan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi 3, yaitu kedua, yaitu jenis-jenis informasi menurut Tamina 1991 sebagai berikut. 1. Informasi sebagai untuk kegiatan politik, ya, seperti untuk mengetahui politik-politik yang ada di negara Indonesia maupun negara luar. Yang kedua, informasi untuk kepada pemerintah. Jadi pemerintah itu harus mengasih informasi kepada masyarakat bahwasanya ada kinerja maupun kegiatan yang ada di programnya. Yang ketiga, informasi untuk kegiatan sosial. Jadi Kementerian Sosial itu harus memberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya dia beliau itu terlaksana, dan ada bencana pun harus punya informasi bencana itu harus kasih informasi kepada masyarakat yang lain agar tahu bahwa di kondisi daerah ini ada bencana atau gimana. Enggak cuma bencana kayak kekeringan, terus bentrok atau apalah ininya itu. Yang ketiga, yang keempat, informasi dunia usaha. Jadi di dunia usaha itu harus punya informasi, ya, seperti bisnis. Orang-orang bisnis itu rata-rata memberikan informasi untuk semua orang-orang bahwa sebenarnya bisnis dia itu meningkat maupun nurun gitu. Dan persaingan bisnis itu ada di, ya, kayak di Yandex, terus kayak di ininya itulah. Terus yang ke-5, informasi kegiatan militer. Nah, jadi militer itu harus kasih informasi kegiatannya di mana, biar remaja-remaja yang mau habis lulus SMA yang berminat buat di militer jadi bisa daftar di situ. Yang ke-6, informasi untuk penelitian. Jadi penelitian itu enggak cuma mahasiswa tapi semua makhluk sosial, ya, seperti
profesor, dokter, dan lain-lain itu harus punya informasi penelitian. Kayak seperti COVID itu kan dadakan, jadi ilmuwan itu harus meneliti dan kasih informasi ke masyarakat yang lain. Terus yang ketujuh, informasi pengajar. Jadi mahasiswa atau tenaga pekerja, tenaga pengajar itu harus punya informasi dari metode pengajaran itu gimana, manajemen itu bagaimana. Jadi kita harus sebelum terjun itu kita harus tahu informasi tersebut. Terus yang keempat, informasi dunia usaha. Jadi di dunia usaha itu harus punya informasi ya seperti bisnis. Orang-orang bisnis itu rata-rata memberikan informasi untuk semua orang-orang bahwa sebenarnya bisnis dia itu meningkat maupun nurun gitu. Dan persaingan bisnis itu ada di kayak di Yandex, terus kayak di ininya itulah. Terus yang kelima, informasi kegiatan militer. Nah, jadi militer itu harus kasih informasi kegiatannya di mana biar remaja-remaja yang mau habis lulus SMA yang berminat buat di militer jadi bisa daftar di situ. Yang keenam, informasi untuk penelitian. Jadi penelitian itu gak cuma mahasiswa tapi semua makhluk sosial ya seperti profesor, dokter, dan lain-lain itu harus punya informasi penelitian. Kayak seperti COVID itu kan dadakan, jadi ilmuwan itu harus meneliti dan kasih informasi ke masyarakat yang lain. Terus yang ketujuh, informasi pengajar. Jadi mahasiswa atau tenaga pekerja, tenaga pengajar itu harus punya informasi dari metode pengajaran itu gimana, manajemen itu bagaimana. Jadi kita harus sebelum terjun itu kita harus tahu informasi tersebut. Terus yang ke-8, tenaga lapangan. Jadi tenaga lapangan itu seperti lowongan. Kita butuh lowongan seperti kinerja. Oh ya, saya mau butuh kerjaan ini, kerja di sini. Itu. Jadi membuka lowongan dari informasi-informasi biar semua tahu bahwasannya perusahaan ini butuh karyawan. Enggak cuma perusahaan tapi yang lain kayak sekolah butuh karyawan itu. Terus yang 9, informasi untuk individu. Jadi individu itu buat diri sendiri, informasi diri sendiri seperti aku butuh informasi yang ada di negara yang lain. Ya udah, ini individu diri sendiri. Jadi nggak kasih tahu yang lain gitu. Sifatnya kayak privasi. Terus yang ke-10, informasi untuk pelajar mahasiswa. Jadi mahasiswa dan pelajar itu punya informasi. Ya seperti kayak siswa mau terjun ke kuliah itu harus punya informasi bahwasanya jalurnya ini apa, kuliah ini jurusan SPTN kayak di IAIN itu apa. Jadi gitu. Karakteristik informasi menurut Wulandari 2007, karakteristik informasi itu ada 5, yaitu 1, luas informasi. Jadi informasi itu harus luas dan sangat luas. Jadi lewat dari internet itu banyak banget, di Google maupun di YouTube, di Twitter, Instagram itu banyak informasi ya seperti saya perkuliahan ini, mahasiswa butuh informasi yang lebih kuat ke depan saya bagaimana. Dan sekarang trending itu TikTok, itu banyak banget informasi kayak cara bikin background atau edit gimana itu ada semua di situ. Sekarang kita memanfaatkan sosial media untuk belajar mencari informasi. Yang kedua, kepadatan informasi. Kenapa dibilang kepadatan? Karena yang bikin situs atau web itu banyak banget. Jadi ibaratnya karena anak-anak sekarang kan biasanya ngerjain tugas itu cari di Google, dan kayak seperti di Wikipedia, terus Wikipedia, terus Kompas, itu banyak banget web. Jadi membuat manusia itu bingung gitu, mana yang benar, mana yang salah. Padahal semua itu benar, tapi nggak semua itu benar gitu, pasti ada salahnya. Terus yang ketiga, frekuensi informasi. Kenapa dibilang frekuensi informasi? Karena ada batasannya, ada stabilannya di situ informasinya. Terus yang 4, waktu informasi. Jadi
informasi itu harus kita tahu kapan informasi itu datang, kapan informasi itu disebar luaskan ke masyarakat yang lain, itu kapan. Jadi ada waktunya, enggak langsung kasih, enggak, tapi ada tahap-tahapnya. Ini boleh desain enggak, ada atas izin-izinnya. Terus yang kelima, sumber informasi ya seperti ini. Saya nyari informasi kayak karakteristik informasi itu kan dari Mbak Wulan dari 2007, jadi harus tahu sumbernya dari mana ini informasi ini. Terus kayak KBBI itu apa, jadi kita harus tahu apa sumbernya dari mana asal ini itu. Jadi nggak asal-asalan ngasih sumber gitu loh. Ya sumber bisa dari orang dekat maupun orang lain. Jadi kebanyakan mahasiswa itu harus tahu sumber membuat makalah, skripsi, jurnal, apapun itu. Pengetahuan menurut Teski 1992 itu menjelaskan bahwasanya pengetahuan itu merupakan suatu yang digunakan untuk manusia untuk memahami dunia yang dapat diubah-ubah berdasarkan informasi yang diterima. Perbedaan konsep data, informasi, dan pengetahuan dijelaskan. Jadi maksudnya dari beliau Teski ini, pengetahuan itu harus dari data. Kita cari data dulu, informasi, baru itu namanya pengetahuan. Jadi satu namanya konsep. Dari saya sekian, saya ucapkan terima kasih.